Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elda Wisya dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan materi integral. Untuk lebih mengerti mengenai materi integral, perhatikan video berikut ini. Jika suatu daerah bidang datar diputar mengelilingi sebuah garis lurus, maka akan terbentuk suatu benda putar. Pada benda putar, kita akan mengenal volume suatu benda, dan untuk mengenal volume benda putar akan menggunakan integral tentu karena akan menghasilkan suatu bilangan yang bukan merupakan suatu fungsi. Apakah kalian tahu bagaimana bentuk volume benda putar? Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk benda putar. Jika segitiga diputar mengelilingi sumbu X, maka diperoleh suatu bangun ruang, yaitu kerucut. Apakah yang dimaksud dengan volume benda putar? Volume benda putar adalah volume yang diperoleh dari sebuah luasan yang diputar dengan poros putar tertentu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Segitiga yang digambarkan pada grafik koordinat Kartesius, jika diputar pada sumbu X, akan membentuk bangun ruang, yaitu kerucut. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menghitung volume benda putar, yaitu yang pertama metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume pohon sagu atau sagu yang sudah dikemas dengan memotong-motongnya sehingga tiap potongannya berbentuk cakram. Ini adalah gambar pohon sagu dan sagu yang sudah dikemas. Jika dipotong, maka hasil potongannya berbentuk seperti cakram. Sagu merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia bagian timur, terutama di Papua. Pohon sagu dipandang dan dimaknai sebagai simbol seorang perempuan atau ibu yang menghidupi dengan penuh kasih sayang dan memberi yang terbaik bagi anggota keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan simbol tersebut dapat terlihat secara nyata bahwa pohon sagu memberi kehidupan dan mempunyai nilai sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Papua. Jika ada daerah bangun datar yang diputar
pada sumbu X atau sumbu Y, maka diperoleh sebuah bangun ruang seperti cakram. Jika suatu daerah pada grafik 2 dimensi dianimasikan pada grafik 3 dimensi akan membentuk cakram. Volume benda putar metode cakram dapat didefinisikan hasil rotasi persegi panjang terhadap suatu sumbu. Pada metode cakram, sumbu putar tegak lurus dengan daerah persegi panjang yang diputar seperti pada gambar berikut. Jika terdapat sebuah bangun datar pada sumbu X, dari bagian bangun datar ini bentuknya tidak beraturan. Jadi jika kita potong menjadi beberapa bagian, ini terbentuk sebuah partisi delta X. Jadi partisi delta X ini jika diputar pada sumbu X, maka terbentuklah sebuah bangun ruang seperti cakram. Untuk rumus volume benda putar metode cakram dapat kita prognosisikan menjadi luas alas dikali tinggi. Luas alasnya di sini berbentuk luas lingkaran yang rumus dari luas lingkaran pi dikali r pangkat 2 dikali tebal. Tebal di sini adalah tinggi dari cakram yang terbentuk pada sumbu X. Kemudian kita prognosisikan menjadi pi dikali fx bar pangkat 2 dikali delta xi. Fx bar ini adalah jari-jari dari fungsi fxi yang diputar atau jari-jari dari partisi delta x yang diputar pada sumbu X. Kemudian diprognosisikan kembali menjadi pi dikali sigma fx bar pangkat 2 dikali delta xi, di mana sigmanya i sama dengan 1 sampai n. Kemudian dituliskan limitnya menjadi pi dikali limit sigma dari fx bar pangkat 2 dikali delta xi, di mana sigmanya i sama dengan 1 sampai n, dan limitnya dari norum p menuju 0. Kemudian diambil jumlah remannya menjadi pi dikali limit sigma dari fx bar pangkat 2 dikali delta xi, di mana sigmanya i sama dengan 1 sampai n dan limitnya n menuju tak hingga. Sehingga rumus volume benda putar metode cakram dapat kita tuliskan menjadi V sama dengan pi dikali integral dari a sampai b di fx pangkat 2 dx. Rumus dari metode cakram jika diputar pada sumbu X, V sama dengan pi dikali integral a sampai b y pangkat 2 dx, sedangkan jika diputar pada sumbu y, V sama dengan pi dikali integral a sampai b x pangkat 2 dy. Untuk lebih mengerti menggunakan kedua rumus ini, perhatikan contoh soal berikut. Untuk contoh soal, hitunglah volume dari bagian potongan pohon sagu jika daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 2x dikurang 1 pada sumbu X dan x lebih dari atau sama dengan 0 dan x-nya juga kurang dari atau sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama menentukan batas atas dan batas bawah dari fungsi y. Untuk batas atasnya sama dengan 2 dan batas bawahnya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Vx sama dengan pi dikali integral 0 sampai 2 y pangkat 2 dx sama dengan pi dikali integral 0 sampai 2. Kita masukkan fungsi dari y yaitu 2x dikurang 1 pangkat 2 dx sama dengan pi dikali integral 0 sampai 2
2x dikurang 1 yang sudah dikuadratkan, hasilnya menjadi 4x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 dx. Kemudian kita integralkan. Integral dari 4x pangkat 2 sama dengan 4 per 3x pangkat 3. Integral dari 4x 4 per 2x pangkat 2 ditambah integral dari 1 yaitu x. Kemudian batas atas 2 ini kita akan substitusikan ke dalam variabel x, kemudian dikurang dengan batas bawah 0 yang akan kita substitusikan ke dalam variabel x, sehingga pi dikali 4 per 3 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang, untuk batas bawahnya 4 per 3 0 pangkat 3 dikurang 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0. Hasilnya pi dikali 4 per 3 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2. Hasil dari substitusi batas bawah ini pada variabel x hasilnya 0, jadi tidak dituliskan, sehingga hasil dari volume bagian potongan pohon sagu jika daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 2x dikurang 1 pada sumbu x, dan dimana x-nya ini lebih dari atau sama dengan 0 dan x kurang dari atau sama dengan 2 diputar terhadap sumbu x, hasilnya 11 per 3 pi satuan volume. Untuk lebih mengerti lagi menggunakan rumus volume benda putar metode cakram, coba kerjakan soal untuk melatih pemahaman kalian. Hitunglah volume benda putar daerah potongan pohon sagu yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x pangkat 2 dan garis y sama dengan 2x diputar mengelilingi sumbu y. Di sini langkah pertamanya mencari titik potong atau mencari batas atas dan batas bawah dari fungsi y sama dengan x pangkat 2 dan y sama dengan 2x. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar yang dapat dianalogikan seperti menentukan volume koteka dengan memotong-motongnya sehingga hasil potongan berbentuk cincin. Ini adalah gambar koteka. Untuk koteka bentuknya seperti tabung, tetapi bagian atas koteka jika dipotong menjadi beberapa bagian, maka bentuknya seperti cincin, seperti pada gambar ini. Jadi bagian atas koteka berbentuk cincin. Koteka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya sebagian penduduk asli Papua. Koteka terbuat dari kulit labu air yang dijemur. Jika bagian koteka sudah dipotong, maka bentuknya akan seperti pada gambar berikut. Diputar pada sumbu X, diputar pada sumbu Y, metode cincin adalah selisih volume cakram besar dengan cakram kecil. Daerah tertutup yang diputar mempunyai jarak dengan sumbu putarannya sehingga hasil putarannya menghasilkan lubang di tengah, yaitu cakram berlubang atau serupa dengan cincin. Pada koordinat kartesius, jika ada dua batas yang diketahui, yaitu batas x sama dengan a dan x sama dengan b, dan dua kurva y sama dengan fx dan kurva y sama dengan gx, maka terbentuklah sebuah bangun datar
yang bentuknya tidak beraturan, yaitu bisa kita sebut dengan delta X atau partisi delta X. Di sini disebut sebagai partisi delta X karena jika bagian bangun datar ini dipotong menjadi beberapa bagian, maka bentuknya tidak beraturan, sehingga jika diputar pada sumbu X, maka terbentuklah bangun ruang seperti cincin. Pada bangun ruang cincin ini ada dua jari-jari yang diketahui, yaitu R2 adalah jari-jari terpanjang. R2 ini adalah kurva dari fungsi fx atau y sama dengan fx. Sedangkan R1 adalah jari-jari yang terpendek, yaitu kurva dari y sama dengan gx atau fungsi gx. Jadi yang kita hitung di sini adalah delta X atau ketebalan dari partisi. Jika partisi delta X diputar pada sumbu X, maka bentuknya akan seperti pada gambar ini. Sedangkan partisi delta X jika diputar pada sumbu Y, bentuknya seperti pada gambar ini. Sehingga volume cincin dapat kita tuliskan Pi dikali R2 pangkat 2 dikali H dikurang Pi dikali R1 pangkat 2 dikali H sama dengan Pi dikali R2 dikurang R1 dikali H. Dapat kita aproksimasikan menjadi Pi dikali Fx bar pangkat 2 dikurang G X bar pangkat 2 dikali delta Xi. Kemudian kita ambil jumlah remennya dan kita aproksimasikan menjadi Pi dikali limit sigma dari Fx bar pangkat 2 dikurang G X bar pangkat 2 dikali delta Xi, di mana sigmanya I sama dengan 1 sampai N dan limitnya N menuju tak hingga. Sehingga rumus volume cincin dapat kita tuliskan P sama dengan Pi dikali integral dari A sampai B Fx pangkat 2 dikurang Gx pangkat 2 dx. Fx ini adalah kurva terluar dikurang dengan Gx kurva terdalam. Sehingga volume cincin jika diputar pada sumbu X dapat dituliskan menjadi P sama dengan Pi dikali integral A sampai B Y1 pangkat 2 dikurang Y2 pangkat 2 dx. Sedangkan jika diputar pada sumbu Y, rumusnya P sama dengan Pi dikali integral A sampai B X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2 dx. Untuk lebih mengerti menggunakan kedua rumus ini, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan volume benda putar dari sebuah koteka apabila daerah dibatasi oleh parabola Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, mencari batas dari fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan 8X. Dengan cara Y sama dengan X pangkat 2, X pangkat 2 ini kita substitusikan ke dalam variabel Y pangkat 2, sehingga X pangkat 2 dikuadratkan menjadi X pangkat 4 sama dengan 8X. Kemudian di sini kita menjadikan X pangkat 4 dikurang 8X sama dengan 0. Kemudian dicari faktor dari X dikali X pangkat 3 dikurang 8X sama dengan 0 dengan cara menggunakan rumus selisih pangkat 3. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 sama dengan A kurang B dikali A pangkat 2 ditambah A kali B ditambah B pangkat 2. A dikurang B dikali A pangkat 2 ditambah AB ditambah B pangkat 2 sama dengan 0 menjadi X dikali X dikurang 2 dikali X pangkat 2 ditambah X dikali 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 0. Di sini A sebagai X dan B adalah 2 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga untuk mendapatkan batas atas dan batas bawah dari integralnya kita menggunakan persamaan dari X dikali
X dikurang 2 sama dengan 0, dan kita dapatkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan Pi dikali integral A sampai B Fx pangkat 2 dikurang Gx pangkat 2 dx sama dengan Pi dikali integral 0 sampai 2 akar 8x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 dikuadratkan dx. Di sini akar 8x karena y pangkat 2 sama dengan 8x sama dengan pi dikali integral 0 sampai 2 akar dari 8x dikuadratkan menjadi 8x x pangkat 2 dikuadratkan menjadi x pangkat 4 dx sama dengan pi dikali integral dari 8x adalah 4x pangkat 2, integral dari x pangkat 4 adalah 1/5 x pangkat 5. Kemudian batas atas 2 kita substitusikan ke dalam variabel x, kemudian dikurang batas bawah yang akan kita juga substitusikan ke dalam variabel x. Hasil dari batas bawah yang kita substitusikan ke dalam variabel x itu hasilnya 0, sehingga hasil dari volume benda putar dari sebuah koteka apabila daerah dibatasi oleh parabola y sama dengan x pangkat 2 dan y pangkat 2 sama dengan 8x diputar mengelilingi sumbu x sama dengan 48/5 pi satuan volume atau setara dengan 30,16 satuan volume jika pi-nya menjadi 22/7 atau 3,14. Untuk lebih mengerti lagi dan bisa memahami volume benda putar metode cincin, coba kerjakan soal berikut ini. Tentukan volume benda putar apabila daerah dari koteka yang dibatasi oleh parabola y sama dengan x pangkat 2 untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 4 mengelilingi sumbu y. Di sini batas atasnya yaitu x pangkat 4 dan batas bawahnya x sama dengan 0. Metode kulit tabung yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume rumah Honai tanpa atap, tipe tanpa tutup kulit hewan, dan alat musik Fu, sehingga tinggi rumah Honai, Fu, dan Tifa berbentuk seperti tabung. Kulit tabung yang dimaksud pada rumah Honai, alat musik Fu, dan Tifa adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrisnya berimpit. Ini adalah gambar rumah Honai. Honai merupakan rumah adat Papua khususnya di bagian pegunungan. Bentuk rumah Honai adalah lingkaran dengan rangkaian dari kayu dan berdinding anyaman serta atap kerucut yang terbuat dari jerami. Honai adalah rumah adat suku Dani yang ukurannya tergolong mungil. Suku Dani adalah suku yang mendiami satu wilayah di lembah Biliam, Papua. Ini adalah alat musik Fu. Fu merupakan alat musik Papua yang terbuat dari kayu dan bambu. Fu digunakan untuk mengiringi suatu tarian dan mengumpulkan penduduk Papua. Ini adalah alat musik Tifa. Tifa merupakan
alat musik khas Papua yang bentuknya seperti gendang yang digunakan dalam berbagai upacara adat. Suku Asmat dikenal dengan kemampuan dalam memainkan alat musik ini dan dijadikan identitas untuk kaum pria. Tifa pada bagian membrannya dibuat dari kulit binatang, yaitu biawak atau soa-soa dan kulit rusa. Jika terdapat suatu daerah pada grafik 2 dimensi dan akan diputar pada sumbu X atau sumbu Y, maka akan membentuk suatu bangun ruang yaitu tabung. Ini adalah suatu daerah yang diputar pada sumbu X dan akan membentuk suatu tabung. Kulit tabung adalah benda padat yang dibatasi oleh 2 tabung tegak yang konsentrik, yaitu punya sumbu pusat yang sama. Metode tabung pada volume benda putar. Untuk tabung, mirip dengan cincin, hanya pada cincin memiliki H atau ketebalan yang tipis, sedangkan pada tabung cukup tebal. Pada tabung memiliki 2 jari-jari, yaitu R2 adalah jari-jari yang terluar dan R1 adalah jari-jari yang terpendek atau terdalam. Volume kulit tabung dapat diperoleh dari Pi dikali R2 pangkat 2 dikali H dikurang Pi dikali R1 pangkat 2 dikali H sama dengan Pi dikali R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2 dikali H. Di sini R2 adalah jari-jari terluar dikurang dengan jari-jari terdalam. Sama dengan Pi dikali R2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R1 dikali H. Sama dengan 2Pi dikali R2 ditambah R1 R2 dikali H, R2 dikurang R1. Di sini jika dibagi 2, maka Pi-nya juga dikali dengan 2. Sehingga volume kulit tabung diperoleh sama dengan 2Pi dikali R dikali H dikali delta R. Jika tabung dipotong, maka akan membentuk suatu bangun datar yaitu persegi panjang. Apabila hasil potongan daerah terbentuk jalur-jalur vertikal seperti pada gambar ini yang diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y, maka akan terbentuk suatu bangun ruang atau yang disebut dengan kulit tabung seperti pada gambar ini. Sehingga jika diputar pada sumbu X, maka volume kulit tabung sama dengan 2Pi dikali integral dari X Fx dx, sedangkan jika diputar pada sumbu Y, P sama dengan 2Pi dikali integral dari Y dikali Fy dy. Untuk contoh soal, tentukan volume benda putar dari alat musikku jika mengelilingi sumbu Y apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 2X pangkat 2 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya, menentukan batas atas dan batas bawah dari fungsi Y sama dengan 2X pangkat 2. Untuk batas atasnya X sama dengan 4 dan batas bawahnya X sama dengan 0. Kemudian kita kasih masuk ke dalam rumus. P sama dengan 2Pi dikali integral A sampai B X dikali Fx dx sama dengan 2Pi dikali integral 0 sampai 4 X dikali 2X pangkat 2 dx sama dengan 2Pi dikali integral 0 sampai 4 2X pangkat 3 dx. Untuk 2X pangkat 3 kita integralkan menjadi 1/4 2X pangkat 4. Batas atas 4 ini akan kita substitusikan ke dalam variabel X, kemudian dikurang dengan batas bawah sama dengan 0 yang akan kita substitusikan ke dalam variabel X. Hasilnya, di sini hasil dari 1/2 diperoleh dari 2 dikali 1, 2/4. Sederhana dari 2/4 sama dengan 1/2. Sehingga
Hasil dari volume benda putar alat musik Pu ini 256 pi satuan volume yang diperoleh dari 4 pangkat 4 dikali dengan pi. Jadi hasilnya 256 pi satuan volume. Untuk lebih mengerti menggunakan rumus volume benda putar metode kulit tabu, coba kerjakan soal berikut ini. Tentukan volume benda putar dari alat musik Pu apabila daerah yang dibatasi oleh parabola X sama dengan Y pangkat 2 untuk Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 6 jika mengelilingi sumbu X. Jadi di sini batas atasnya 6 dan batas bawahnya 2 untuk fungsi X sama dengan Y pangkat 2. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isat kot BK, isat kot kai. Hey yamko rambe yamko aronawa kombe. Hey yamko rambe yamko aronawa kombe. Temino kibe kubano ko bombe ko yumano bungo awe ade. Kibe kubano ko bombe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro.